Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita teruskan pembelajaran kita pada mata kuliah Sistem dan Jaringan Komputer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang otomasi menggunakan Ansible, ya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa slide ini dikreditkan ke Pak Aris Sujarwo, ya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan slide yang telah beliau buat, ya. Jadi saya ulangi lagi, slide ini adalah miliknya Pak Aris Sujarwo. Di sini saya hanya menyampaikan apa-apa yang sudah dibuat oleh Pak Aris Sujarwo. Baik, kita teruskan, ya. Jadi otomasi menggunakan Ansible. Apa itu Ansible? Jadi Ansible ini adalah salah satu tool, ya, untuk mengotomasi, ya, sistem, ya. Jadi jika Anda ingin membuat sistem itu menjadi otomatis, maka kita bisa menggunakan yang namanya Ansible, ya. Sebenarnya ada beberapa tool yang lain yang bisa digunakan, tetapi pada kuliah kali ini kita menggunakan Ansible atau kita belajar menggunakan Ansible. Ya, sebelum kita lanjutkan ada video yang ingin saya sampaikan, saya tunjukkan. Kita lihat sebentar, ya, kita nonton sebentar. Kira-kira seperti apa video ini? Ya. Apa yang akan disampaikan? Ups. Ya, kita lihat sebentar. As businesses adapt to increasingly dynamic markets, winning in today's connected world requires an intelligent, elastic, and extensible IT infrastructure that can advance corporate strategy and execution. To elevate and broaden their value proposition, IT departments must automate recurring processes. And companies need to align their automation agenda to run the business and transform the business objectives. This will enable a business to augment employee focus and outcomes, enhance product lines, boost business unit performance, and enable the launch of new business models. A common mistake is to run automation in isolated pockets with the left hand not knowing what the right hand is doing, leading to future issues. The goal should be to steer towards integrated automation and business-facing automation. Integrated automation is about being agnostic to technology, hence making a streamlined automation ecosystem possible, with the flexibility to plug into an existing legacy investment and manage both cloud-based and on-premise IT services. Business-facing automation is about powering an always-on business, converging machine and user data to enable real-time business decisions. At the same time, it must be end-user focused, services-led, speed up time to market, augment current business models, and help launch new business models. Many companies have embarked on their automation journey, either evaluating options or already in the process of implementing automation in their environments. It's important to first identify what they want to achieve through automation, reduce or avoid costs, enhance end-user experience, provide an always available infrastructure to support a digital business transformation, and increase service availability. Automation is not only about removing or reducing the human effort, it's about elevating employees to high-skilled areas by automating standardized tasks. Cognizant. Keep challenging. Ya, jadi tadi sudah kita lihat tentang otomasi sistem, ya. Jadi otomasi sistem ini bukan berarti kita akan mengganti para pekerja, ya. Jadi otomasi di sini maksudnya adalah kita akan membuat sistemnya secara otomatis, akan berjalan secara otomatis. Bayangkan Anda bekerja pada sebuah perusahaan IT yang memiliki katakanlah 1000 server, ya, 1000 server. Kalau Anda mungkin memiliki hanya 1, 2 server, maka untuk mengaturnya atau memeliharanya atau me-maintenance dan me-manage ini sangat mudah, ya, tentu saja masih gampang. Tetapi ketika proses
eee, perkembangan perusahaan Anda itu semakin meningkat dan jumlah server ini semakin bertambah, maka untuk me-manage-nya tidak akan mudah lagi ya. Bayangkan saja kalau kalian harus me-manage 1.000 server dan, katakanlah setiap server ini perlu kita install salah satu aplikasi tertentu ya. Nah, biasanya kalau secara manual kita akan login ke server tersebut dan kita harus menginstal secara manual. Bayangkan saja kalau Anda memiliki 1.000 server dan katakanlah dalam menginstal satu aplikasi butuh waktu kira-kira 2 menit ya. 2 menit dikalikan 1.000 server. 2 dikalikan 1.000, 2.000 ya, jadi 2.000 menit. 2.000 menit dengan asumsi, 1 server butuh waktu 2 menit. Jadi kalian butuh 2.000 menit ya. Kalau dibagi dengan 60 ya, dijadikan jam, 2.000 bagi 60 itu kira-kira 33 jam. 33 jam setengah lah katakanlah. Kemudian kalau kita bagi lagi dengan, hari kerja, katakanlah hari kerja itu 8 jam sehari ya, 8 jam. 33 sekian dibagi 8 jam, itu kira-kira 4 hari ya. Jadi hanya untuk menginstal satu aplikasi saja yang butuh waktu, tiap tiap, server 2 menit, maka Anda harus menghabiskan waktu kira-kira 4 hari untuk menginstal satu aplikasi saja. Bayangkan bagaimana, eee, usaha yang harus Anda keluarkan, waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan otomasi, kita hanya membuat satu script saja ya, satu perintah saja, kemudian kita running dan yang lainnya juga akan otomatis running juga ya. Jadi hanya mungkin butuh waktu 2 menit ya, 2 menit saja. Secara otomatis maka perintah tersebut akan dieksekusi ke 1.000 server. Bayangkan ya, 2 menit dengan menggunakan otomasi sistem dan, 4 hari menggunakan cara manual. Jadi bisa kita bayangkan ya, betapa repotnya, betapa susahnya jika kita harus melakukan secara manual. Itu hanya 1.000 server ya, 1.000 server. Kalau meningkat lagi misalkan, 2.000 server ini sudah 2 kali lipatnya lagi ya, bisa 1 minggu lebih ya untuk menginstal hanya satu aplikasi saja. Nah, untuk otomasi sistem ini ada 4 opsi ya, opsi pilihan sebenarnya. Ada yang nama Puppet ya. Puppet ini adalah, tool sama juga untuk otomasi, ada yang namanya Chef. Ya, Chef ini juga tool untuk otomasi sistem. Kemudian yang ketiga, pilihan ketiga adalah Ansible dan yang keempat adalah SaltStack. Di antara 4 ini kita menggunakan Ansible ya. Mengapa kita menggunakan Ansible? Karena Ansible ini sangat cocok bagi pemula ya. Jadi kalau Anda adalah pemula dalam, mempelajari atau dalam dunia networking ya, jaringan komputer, kemudian sebagai administrator Anda adalah seorang pemula, maka disarankan untuk mempelajari Ansible, menggunakan Ansible untuk otomasi sistem. Tetapi kalau Anda adalah seorang programmer yang handal, ya kemudian tahu bahasa pemrograman Ruby, ya, kalian bisa menggunakan Puppet dan Chef. Sebenarnya kalau dibandingkan secara performance antara Puppet, Chef, Ansible, dan SaltStack, maka yang paling unggul secara performance adalah Puppet dan Chef ya, karena mereka menggunakan bahasa pemrograman yang cukup kompleks, prosesnya cukup kompleks, tetapi lebih cepat ya. Sedangkan Ansible ini ya tidak bisa kita katakan lambat ya, sudah cepat tetapi masih kalah cepat dengan Puppet dan Chef. Ansible menggunakan bahasa pemrograman yang cukup simpel dan cocok untuk pemula ya. Kemudian SaltStack ini juga cukup mudah untuk digunakan dan bagi pemula juga mudah untuk mempelajari SaltStack. Nah, dengan menggunakan otomasi sistem ini kita bisa memanage server-server yang kita miliki ya. Dan tentu saja di antara 4 ini mereka juga sudah support dengan skalabilitas ya. Artinya seberapa banyak server yang kita miliki atau sistem yang kita miliki,
mereka sudah bisa mengcover ya, bisa manage meskipun banyak server yang di-cover ya. Nah, di sini bisa kita lihat tabel perbandingan ya, perbandingan antara Chef, Puppet, Ansible, dan SourceTag. Di sini kita bisa lihat secara arsitektur, Chef menggunakan server client atau master dan slave. Jadi modelnya adalah komunikasi dua arah, ada server dan ada client. Kemudian Puppet juga menggunakan server dan client model. Sedangkan Ansible ini adalah client only ya. SourceTag juga menggunakan server dan client. Nah, salah satu keuntungan Ansible adalah menggunakan client only, artinya dan atau mungkin agentless ya, artinya kita tidak perlu menginstall agent ke setiap komputer ya, setiap server yang kita miliki. Misalkan ada 1000 server, kita tidak perlu menginstall agent-agent ke 1000 server tersebut ya. Kemudian dari segi settingannya atau setupnya, kita bisa melihat yang paling mudah adalah Ansible ya, very easy. Sedangkan Chef, Puppet, dan SourceTag ini moderate. Moderate artinya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, ya tengah-tengah ya. Ya tengah-tengah. Ini dari segi setupnya ya. Jadi yang paling mudah untuk instalasinya setup ya adalah Ansible ya, karena dia menggunakan client only. Client only itu maksudnya semua komputer itu memiliki level yang sama ya. Jadi semua komputer itu sama, tidak ada master, tidak ada slave, tidak ada server, tidak ada client. Semuanya dalam posisi yang sama, semuanya client only. Artinya Ansible ini bisa dijalankan di mana saja, di server mana saja. Dan instalasinya cukup mudah ya. Kalian cukup menginstal Ansible dan perintahnya cukup satu baris saja ya. Satu baris saja untuk menginstal Ansible, tidak terlalu rumit. Kemudian dari segi language ya, Ansible menggunakan prosedural sama dengan Chef. Adapun Puppet menggunakan deklaratif dan SourceTag juga menggunakan deklaratif language. Kemudian scalability ya, semuanya ini Chef, Puppet, Ansible, dan SourceTag ini mendukung skalabilitas, scalable. Ya, dapat di-scale, bisa digunakan meskipun servernya banyak. Ketika ada peningkatan server, peningkatan komputer, maka keempat tool ini bisa menanganinya dengan baik. Kemudian untuk manajemennya ya, yang paling mudah adalah Ansible ya, dari segi manajemen. Chef dan Puppet ini cukup sulit ya, dan membutuhkan pengetahuan tentang bahasa pemrograman Ruby ya dan DSL. Sedangkan Ansible dan SourceTag ini menggunakan bahasa yang cukup mudah ya, yaitu bahasa YAML ya. Bahasa YAML ini kalau nggak salah sudah kalian pernah mempelajarinya, sudah pernah menggunakannya ketika pertemuan berapa ya? Pertemuan pokoknya membahas tentang konfigurasi IP address ya, menggunakan bahasa YAML ya. Jadi Ansible dan SourceTag ini very easy ya dalam manajemennya. Kemudian interoperability, keempat tool ini cukup tinggi, cukup baik, semuanya baik. Dan kalau dilihat dari cloud availability, hanya Chef dan Puppet saja yang mendukung untuk cloud. Ya. Jadi Amazon dan Azure ya, Chef bisa ditemukan di Amazon, ada layanannya bisa kita gunakan. Nanti kalian bisa coba explore ya, cari Chef atau cari otomasi sistem pada Amazon atau mungkin Puppet karena di Amazon tersedia. Adapun Ansible dan SourceTag ini tidak tersedia. Nah, ini adalah tabel komparasi perbandingan 4 tool yang biasanya digunakan oleh para IT atau praktisi IT. Dan di antara 4 ini saat ini yang paling banyak digunakan adalah Ansible. Ya, jumlahnya mungkin sampai 6.000 orang yang menggunakan Ansible dibandingkan dengan yang lainnya. Itu survei pada tahun 2014 ya. Sekarang mungkin sudah lebih banyak lagi. Mungkin hampir semua IT ya, mereka
memilih Ansible untuk otomasi sistemnya. Karena ya mudah untuk digunakan, setup-nya mudah, kemudian arsitekturnya juga simple yang menggunakan client only. Nah, mengapa kita butuh otomasi ya? Sekarang era yang namanya revolusi industri yang keempat ya. Jadi kalau kalian pernah membaca Industri 4.0, ini adalah revolusi industri yang keempat. Nah, kita pernah belajar mungkin dulu di sejarah bahwa ada yang namanya revolusi industri yang terjadi di, kalau nggak salah, di Amerika Serikat kalau nggak salah ya. Nah, pada tahun 2011 dimunculkanlah ide atau konsep revolusi industri 4.0 ya. Di mana pada era revolusi keempat ini hampir semua sistem itu akan bekerja secara otomatis ya. Jadi sekarang sudah mulai diterapkan seperti di Jerman ya. Di Jerman khususnya pada pabrik mobil ya, karena banyak sekali merek-merek mobil yang buatan Jerman ya, seperti Mercedes, kemudian Volkswagen dan sebagainya. Maka pada pabrik-pabrik mobil yang sekarang di Jerman ini sudah menggunakan sistem otomatis atau menggunakan robot ya, dengan menggunakan robot. Nah, otomasi sistem ini sangat kita butuhkan pada era revolusi industri sekarang. Ya, kalau kita harus menggunakan manual, maka ini akan sangat menyulitkan bagi praktisi IT. Ya, jadi dengan menggunakan otomasi sistem ini kita bisa lebih efektif dalam bekerja, kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat biaya, dan tentu saja ini bisa meningkat produktivitas. Ya. Dan otomasi sistem ini tidak hanya pada jaringan komputer saja ya, pada komputer-komputer yang lain atau pada sistem yang lain yang mana sistem tersebut menggunakan komputer ya, maka otomasi ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan semua orang tentu saja akan berbicara tentang otomasi, otomasi sistem dengan adanya misalkan dengan robot ya, karena kalau manusia itu kan ada errornya, banyak errornya, tetapi dengan komputer, sistem komputer, jika otomatis maka ini akan menurunkan tingkat errornya ya, meskipun tetap ada error, tetapi ini bisa meminimalkan error ya dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia yang mungkin banyak sekali errornya. Nah, ketika Anda ingin berbicara tentang otomasi sistem, maka kita harus memikirkan strateginya. Kira-kira strateginya seperti apa ya? Kita harus memikirkan. Dari keempat tool tersebut, misalkan ada Chef, ada Puppet, ada Ansible, dan ada SaltStack, kita perlu memikirkan kira-kira tool yang mana yang cocok buat kita. Ya. Kalau Anda adalah seorang pemula, maka Ansible merupakan tool yang paling pilihan terbaik. Ya. Kalau Anda adalah programmer yang sudah paham tentang Ruby language, bahasa pemrograman Ruby, maka Anda bisa menggunakan Chef atau Puppet. Ya. Jadi di sini kita perlu memikirkan kira-kira sistem otomasi yang ingin kita jalankan, yang ingin kita terapkan itu seperti apa. Kita harus memikirkannya dengan baik-baik. Ya. Ya, jadi semua orang di sini, khususnya pada bidang IT, mereka membicarakan tentang otomasi. Bagaimana sih caranya agar sistem yang kita miliki itu bisa bekerja secara otomatis dan kita tinggal mengetik satu sintaks saja, kita running dan kita tinggal duduk minum kopi saja. Tinggal duduk minum kopi, nunggu sampai sistem tersebut selesai. Ya. Berbeda dengan manual ya. Kalau manual tadi sudah saya sampaikan bisa berhari-hari atau bisa berminggu-minggu, tetapi dengan otomasi sistem, khususnya pada network automation, kita hanya membutuhkan waktu ya 2 menitan lah ya. Nggak sampai berjaman untuk menginstal satu aplikasi ya, satu aplikasi. Jadi otomasi ini cukup penting dan oleh karena itu kita pelajari pada
kuliah sistem dan jaringan komputer. Nah, Ansible ini adalah bahasa universal, ya, artinya hampir semua bidang ini bisa menggunakan Ansible. Jika Anda berada pada bisnis, ya, bisnis, kemudian atau Anda berada pada posisi sebagai software development, atau mungkin security atau IT operations, maka Anda bisa menggunakan Ansible ya untuk otomasi sistem. Ansible ini bisa bekerja di mana saja ya, bisnis juga bisa, software development bisa, security bisa, dan IT operation bisa. Mengapa demikian? Karena Ansible adalah cukup mudah untuk digunakan, setup-nya cukup mudah, dan menggunakan bahasa pemrograman yang cukup mudah ya. Jadi menggunakan bahasa pemrograman YAML. YAML itu singkatan dari Yet Another Markup Language. Dan ini adalah friendly, ya, human friendly, ya, bahasa yang sangat friendly dengan human atau manusia, karena sintaknya ini sangat friendly, ya. Menggunakan bahasa Inggris tentu saja ya, menggunakan bahasa Inggris dan mudah untuk digunakan. Kemudian di sini ya kita bisa lihat mengapa kita memilih Ansible. Ya. Jadi Ansible ini rilis pada tahun 2012, sedangkan Puppet, Chef, Puppet ini 2005, Chef ini 2009, dan Salt 2011. Meskipun Ansible ini adalah keluaran yang terakhir ya dari 4 pilihan ini, tetapi Ansible ini sangat banyak digemari dan digunakan. Kita bisa lihat di sini di GitHub ya, ada 6.200 project yang menggunakan Ansible. Kita lihat di sini 2012 sudah 6.000 ya. Sementara Puppet 2005 cuma ada 2.000 sekian ya. Ini adalah survei tabel survei yang diambil pada tahun 2014 ya, 2014. Jadi di sini kita bisa lihat Ansible banyak sekali yang digunakan. Ini 2014. Kalau sekarang 2020 mungkin sudah 2 kali lipat lagi mungkin ya. Sudah sampai 10 ribuan ya, puluhan ribu. Kemudian configuration language menggunakan bahasa YAML untuk Ansible ya. Salt juga menggunakan bahasa YAML. Yet another markup language ya. Kemudian Chef menggunakan bahasa Ruby dan Puppet menggunakan bahasa DSL. Untuk template language, Puppet dan Chef menggunakan Ruby ya, ERB, Embedded Ruby Language ya. Kemudian Salt dan Ansible menggunakan Jinja 2 ya. Jinja 2 ini adalah template yang basisnya menggunakan Python ya. Python ya. Bahasa pemrograman Python, dan seperti kita ketahui Python ini bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipelajari. Kemudian untuk agentless, hanya Ansible yang ini yang agentless, artinya setiap server ini tidak butuh agent. Kita tidak perlu menginstal agent pada setiap server. Ansible mudah untuk digunakan karena agentless. Sedangkan Puppet, Chef, dan Salt ini kita perlu menginstal ya kliennya. Jadi ada server, ada kliennya. Jadi karena Puppet, Chef, dan Salt ini menggunakan model server dan klien, tentu saja kita harus butuh untuk menginstal klien pada setiap server. Kemudian simple ad hoc task execution, Ansible dan Salt ini support dengan hal tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dari tabel ini kita bisa lihat mengapa kita memilih Ansible untuk belajar. Mengapa kita belajar Ansible? Kenapa kita tidak belajar Puppet, Chef, atau Salt ya? Kenapa kita pilih Ansible ya? Dengan tabel ini kita bisa mengetahui alasan mengapa kita memilih Ansible ya, karena Ansible itu mudah digunakan, menggunakan bahasa pemrograman YAML, dan banyak yang digunakan. Banyak orang yang menggunakan Ansible. 6.200 project pada GitHub ya 2014. Nah, kalau Anda tidak pernah mendengar tentang Jinja 2 ya, Anda bisa coba browser ya Google ya Jinja 2. Maka nanti kalian akan menemukan sebuah website ya tentang Jinja. Di sini kita bisa lihat Jinja itu adalah
designer friendly templating language for Python ya. Dan fitur-fitur yang ditawarkan pada Jinja 2 ini adalah sandbox execution, powerful automation HTML, template inheritance dan sebagainya ya. Jadi di sini adalah fitur-fitur yang bisa ditawarkan oleh Jinja 2. Ini adalah templating engine for Python. Jadi Jinja 2 ini cukup mudah untuk digunakan karena berbasis Python. Kemudian bahasa yang digunakan pada Ansible adalah menggunakan YAML ya. YAML ini bukan markup language ya. Kita harus ketahui YAML ini bukan markup language, sangat berbeda. Ya, meskipun singkatan dari yet another markup language, tetapi ini berbeda dengan markup language. Sekarang YAML yang terbaru adalah YAML versi 1.2. Nanti bisa dibuka ya, kalian buka websitenya, alamatnya di sini yaml.org dan sebagainya. Kalian bisa mencari dokumentasinya ya. Ya, YAML cukup mudah untuk digunakan karena simpel sekali, sangat simpel dan friendly, human friendly. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalau kita lihat di kampus kita di UII ya, UII itu memiliki 5 lokasi ya, kampus ada 5 kampus, ada Cikditiro, ada Condong Catur, ada Taman Siswa, ada Demangan, dan ada pesantren UII. Di mana 5 lokasi ini butuh konektivitas. Kita harus menggabungkan 5 lokasi ini seolah-olah menjadi satu kesatuan ya, satu jaringan. Nah, di sini kita perlu membuat server ya. Jadi di antara 5 lokasi ini ada banyak sekali server-server yang dibuat oleh BSI ya, Badan Sistem Informasi, untuk menggabungkan antara 5 lokasi ini ya. Untuk lingkup UI saja ini sudah cukup merepotkan ya, karena banyak sekali server yang ada yang diinstal di setiap lokasi. Apalagi kalau Anda bekerja pada perusahaan IT, katakanlah Amazon ya, Amazon Web Service, AWS yang sudah kita gunakan ya. Jadi Amazon Web Service ini masuk pada grup Amazon ya, di mana AWS ini mencakup seluruh negara ya, seluruh negara. Meskipun basisnya itu di Amerika Serikat, tetapi layanannya ini ditawarkan ke seluruh negara ya, dari Indonesia, kemudian Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia, ya seluruh dunia. Di mana servernya itu tentu saja akan tersebar di berbagai negara. Ya, di Indonesia mungkin ada beberapa server yang ditanam atau secara fisik ya, secara fisik. Ada server Amazon yang dibuat ya di Indonesia. Kemudian mungkin hampir setiap negara ada server ya, yang secara fisik tentu saja ya, yang dibangun di sana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hampir semua negara mungkin memiliki server. Jadi server itu tidak terpusat hanya di Amerika saja ya, meskipun basis Amazon itu di Amerika, tetapi setiap server tentu saja akan ditanam atau dibangun di beberapa negara. Jadi servernya tersebar. Nah, sekelas Amazon ini mungkin memiliki ribuan server ya, ribuan server, dan tentu saja kalau tidak menggunakan otomasi sistem akan sangat merepotkan ya, akan sangat merepotkan bagi administrator. Oleh karena itu kita butuh otomasi ya. It was not easy. Tidak mudah untuk memanage ribuan server. Ya, 10 server saja mungkin sudah agak kewalahan ya, apalagi 100, apalagi 1000, apalagi ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Ya. Ini akan sangat menyulitkan dan tentu saja harus membutuhkan usaha yang ekstra. Maka kita butuh konfigurasi automation. Kita butuh sistem yang bisa bekerja secara otomatis. Secara otomatis. Ini untuk mempermudah kita ya. Tentu saja
dengan menggunakan otomasi sistem, kita bisa meningkatkan produktivitas, ya, kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat biaya, ya, dan siklusnya akan semakin cepat. Produktivitas siklusnya akan semakin cepat dengan menggunakan otomasi sistem. Untuk jaringan komputer, ya, jaringan-jaringan yang ada pada internet, ya, perpaduan antara Cisco dan Ansible ini adalah perpaduan yang sangat menarik, ya. Kita mengetahui Cisco adalah salah satu perusahaan yang mungkin terbesar, ya, pada bidang jaringan. Produk-produknya sangat banyak dan hampir semua menggunakan produk Cisco. Nah, kalau Cisco ini dipadukan dengan Ansible, maka ini akan menjadi perpaduan yang sangat powerful. Cisco produknya sudah hebat, ya, sudah tangguh, ya. Kemudian kita padukan dengan sistem otomasi, maka ini sangat membantu administrator dalam memanage server-server yang ada, router, switch, dan sebagainya. Nah, Ansible ini support dengan Cisco, ya, jadi OS apapun di Cisco ini sudah support dengan Ansible, atau mungkin network OS yang lain, ya, Linux misalkan Ubuntu, atau mungkin CentOS, atau mungkin Red Hat, dan sebagainya. Jadi Ansible ini sudah support dengan OS-OS yang ada. Ya, hampir semuanya sudah support mungkin, ya. Jadi macOS juga sudah support dengan Ansible, kemudian Windows juga sudah support dengan Ansible, dan Linux juga sudah support dengan Ansible. Nah, pada Ansible ada yang namanya playbook. Playbook ini adalah inti dari Ansible. Jadi perintah-perintah atau script yang ingin Anda jalankan ini akan dimasukkan ke dalam salah satu file yang namanya playbook, atau mungkin salah satu folder namanya playbook. Jadi playbook ini adalah inti dari Ansible. Jadi semua perintah-perintah yang ingin Anda jalankan secara otomatis harus disimpan pada playbooks. Ya, jadi dengan playbooks ini kita bisa menjalankan otomasi sistem. Kalau pada chef ini disilahkan seperti resep, ya. Chef, ya, kalau chef itu kan mungkin diambil dari chef, ya, koki, ahli masak. Ahli masak itu ada resep-resepnya. Jadi istilah resepi, ya, pada chef ini digunakan. Adapun pada Ansible menggunakan istilah playbooks. Ini adalah salah satu contoh dari playbook, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada name, install and start Apache, ada hostnya, ada usernya. Kita perlu mendefinisikan. Kemudian tugas yang harus dijalankan adalah seperti ini. Misalkan install HTTP atau web server. Perintahnya ini yung name httpd state equal status. Nah, jadi ini adalah contoh dari playbook file, ya. Jadi semua perintah yang ingin kita jalankan secara otomatis kita buat atau kita masukkan ke dalam playbooks. Nanti kita akan praktekkan bagaimana menggunakan Ansible pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita cukup mempelajari secara ringkas dulu, secara general, agar Anda memiliki bayangan kira-kira Ansible itu seperti apa. Mengapa kita memerlukan Ansible? Mengapa kita memilih Ansible, tidak memilih tool yang lainnya? Ya, kemudian selain playbook ada yang namanya inventory, ya. Jadi inventory ini adalah sebuah file yang Anda harus definisikan terlebih dahulu, ya. Misalkan kalian harus mendefinisikan web servernya seperti apa, alamat IP-nya berapa, ya, ini harus kita definisikan pada file inventory, ya. Kemudian setelah itu kita
buat playbook ya. Jadi langkah pertama untuk menjalankan Ansible tentu saja kita harus menginstal Ansible. Setelah itu kita buat inventory file ya. Kita definisikan host-hostnya seperti apa, alamat IP-nya berapa ya. Kemudian setelah kita buat inventory file, kita buat playbook ya. Playbook ini tadi sudah saya katakan adalah file untuk mengeksekusi perintah-perintah yang ingin kita eksekusi secara otomatis. Ya, mengapa kita memilih Ansible atau apa sih keuntungan dari Ansible? Ya, pertama adalah Ansible bisa kita gunakan untuk otomasi sistem, ya bisa konfigurasi untuk server-server yang ada. Kemudian kita juga bisa menginstal aplikasi-aplikasi, application deployment, kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi ke server-server yang ada. Kemudian kita juga continuous testing. Jadi kita bisa mentesting secara berkala ya. Kemudian orchestration, kita bisa mengorkestrasi server yang ada, kita bisa memanage server yang ada. Kemudian otomasi tugas-tugas bisa dikerjakan secara otomatis, collaboration ya. Jadi karena Ansible ini adalah client based, jadi semuanya itu bisa menginstall. Jadi berbeda dengan Chef dan Puppet dan yang lain, Salt ya menggunakan client server, di mana untuk menginstal hanya server saja yang boleh menginstal, sedangkan klien tidak bisa menginstal. Jadi untuk menginstal aplikasi hanya tugasnya server saja. Adapun Ansible ini bisa kolaborasi ya, jadi semua node atau semua server ini bisa bertindak sebagai master, bisa menginstal juga ya. Kemudian dengan Ansible karena ini bekerja secara otomatis, ini akan mengurangi atau menghilangkan error-error yang ada. Ya berbeda dengan manusia. Kalau kita menggunakan tenaga manusia mungkin banyak sekali error-error yang ada. Misalkan sudah bekerja 24 jam, ya sudah lelah, capek, kemudian harus menyelesaikan project yang sudah mendekati deadline dan sebagainya. Ya, sehingga kalau sudah capek itu kan biasanya lebih banyak menimbulkan error ya. Jadi tanpa disadari melakukan error-error, lebih banyak menggunakan error. Adapun kalau sudah menggunakan otomatis, maka kita bisa mengeliminasi atau kita bisa mengurangi tingkat keerorannya. Kemudian dengan menggunakan Ansible, kita hanya cukup menulis satu kali dan sudah cukup ya. Tidak perlu menulis atau ya kalau manual kan harus menulis satu, tetapi kalau Ansible cukup menulis sekali saja, kita cukup buat sekali saja, dan itu sudah bisa di-running ke semua server yang ada. Ya, jadi itu kira-kira benefit dari Ansible. Ya, jadi kalau Anda misalkan sudah lulus ya, sudah bekerja pada perusahaan IT, ya tidak mungkin ya misalkan pada bisnis ya, bekerja pada sektor bisnis atau mungkin pada software development atau mungkin pada IT, operation dan sebagainya, tentu otomatis sistem ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kalian harus mempelajari otomatis sistem. Dan kalau nggak salah sudah ada sertifikasinya ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk menjadi seorang administrator, kalian perlu mempelajari otomatis sistem dan kalau nggak salah Ansible ini juga sudah ada sertifikasinya atau mungkin ada otomatis sistem yang lain yang ada sertifikasinya. Dengan berbekal sertifikasi, saya yakin ini akan menjadi nilai plus ketika Anda ingin bekerja, mencari pekerjaan ketika menguasai skill-skill yang mungkin cukup jarang dimiliki orang yang lain, maka kalian ini akan menjadi nilai plus bagi kalian. Nah, sebelum kita akhiri, ini ingin saya tunjukkan lagi ada satu video ya. Mari kita lihat bersama-sama tentang
Ansible Tower by Red Hat. Ya, jadi Ansible ini adalah salah satu produk dari Red Hat. Kita lihat bersama-sama. Ya, koneksinya cukup lambat ya. Tunggu sebentar. Oke. It always seems like we're solving the same problems over and over. But imagine if you could solve a problem once. Automate your solution, then share it with your entire team so they can understand and easily do it again. You could end repetitive tasks, speed productivity, empower every member of your team, and scale your effort. Ansible is the engine that makes automation simple, and Ansible Tower is the framework that puts you in control. Ansible Tower is a powerful way to deploy your applications and your entire IT infrastructure. With a streamlined interface, integrated notifications, and enhanced permissions to help you scale the power of Ansible automation. You can roll out updates continuously, provisioning is simple, and configuration is easy. With Tower, the most complex tasks become a button click. Centralize and control your Ansible infrastructure with role-based access control, job scheduling, and graphical inventory management. And Tower's REST API and CLI make it easy to embed Tower into existing tools and processes. Today, no team has time for manual effort in solving the same problems again and again. When you automate, you accelerate. And when you scale automation across your company, anything is possible. Solve it, automate it, share it. Ya, perlu saya sampaikan lagi bahwa Ansible ini adalah open source ya. Jadi Chef, Puppet, Ansible, dan Salt ini adalah open source. Jadi bebas untuk digunakan. By default, Ansible ini menggunakan command line interface untuk menginstalnya ya. Tetapi kita bisa menggunakan Ansible Tower ya. Kalau nggak salah ini berbayar ya. Jadi yang free-nya adalah default Ansible menggunakan command line interface. Dan kalau kalian mungkin kesulitan menggunakan command line interface, kalian bisa menggunakan Ansible Tower. Tapi kalau nggak salah harus berbayar. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi kita harus meluruskan niat ya. Jadi bahwa kuliah itu hanya mencari ridha Allah. Dan namanya belajar itu sepanjang hayat ya. Dalam sebuah hadis dikatakan belajar itu dari lahir hingga ke liang lahat. Jadi setiap saat ini kita belajar menuntut ilmu ya, tidak hanya ilmu agama tetapi ilmu dunia juga perlu kita pelajari untuk untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti pada video berikutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Ansible ya. Baik, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.